Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kota Tanggahan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Cici, jangan murung dan menangis terus. Bagaimana aku tidak bersedih, Kanda? Kita sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi belum pernah dikaruniai seorang anak pun. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak terus menangis, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Anak kandung jauh lebih baik daripada anak angkat. Iya penasihat, aku pun juga tidak setuju jika untuk mengangkat seorang anak. Ratu Purbamana masih terus menangis. Tidak, janganlah terus menangis. Kanda akan berusaha untuk pergi ke air terjun untuk bertapa, agar cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika Kanda ingin pergi bertapa di air terjun, Dinda setuju. Hati-hati di jalan, Kanda. Pergilah Prabu, pergi ke air terjun untuk bertapa. Di air terjun, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan berbagai hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana pun melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, kelihatannya juga lucu. Ya Kanda, aku sangat bersyukur sudah diberi seorang anak. Dinda, putri kita manis dan juga lucu. Bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Aku setuju Kanda. Nama itu sangat indah. Sesaat ratu dan raja sedang berbahagia, datanglah seorang penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih penasihat. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Setelah mengumpulkan semua emas dan permata, Prabu membawanya ke ahli perhiasan. Bu, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Hore, Raja dan Ratu telah datang, hore!
Wah, cantik sekali ya. Putri Prabu Suwartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu berdiri, kemudian Putriku tercinta Gelar Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Akan ku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari seluruh negeri. Pakailah kalung ini, nak. Ah, kalung apaan ini? Kalung ini jelek banget, aku gak mau makainya. Hah, sungguh ku tak menyangka putri sejahat itu. Bisa-bisanya kalung seindah itu dilempar begitu saja. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar dengan sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Hah, air ini membentuk kolam-kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gila Rukmini yang tersebar di dasar telaga.